Hari ini kita akan instalasi biled solenoid menggunakan dioda dan dilengkapi satu buah relay. Ya, kalian gak salah dengar, kita bisa mendapatkan mode low beam dan high beam pada biled solenoid hanya dengan satu buah dioda dan satu buah relay. Di video sebelumnya kita udah bahas gimana dioda bekerja pada rangkaian biled. Kemudian cara memilih rating dioda yang tepat di video ini. Sayangnya skema di kedua video itu nggak bisa dipraktekkan, kecuali skemanya dilengkapi dengan relay. Terus kedua video itu nggak guna. Ya nggak juga, di video ini kita bisa mempelajari gimana dioda bekerja pada rangkaian biled. Sedangkan di video ini kita bisa mempelajari cara menentukan rating dioda buat rangkaian biled. Dan kalau kedua video itu udah disimak baik-baik, mudah-mudahan di video kali ini akan lebih mudah dipahami. Ya, jadi buat teman-teman hari ini rangkaiannya akan saya upgrade lagi menjadi lebih kompleks dengan menambahkan satu buah relay. Menjadi rangkaian biled plus dioda yang dilengkapi dengan relay. Semoga video ini menjadi jawaban buat teman-teman yang pengen saya buatin rangkaian biled solenoid pakai dioda yang dilengkapi dengan relay. Baik, langsung aja siapin kopi. Dan karena udah lama nggak opening, jadi kita opening dulu. Di channel ini saya membahas hal-hal yang berkaitan dengan elektronika, mulai dari eksperimen, membuat alat fungsional, dan mempelajari prinsip kerja suatu rangkaian dengan cara yang mempermudah kamu dalam memahami. Subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Baik, jadi ceritanya saya punya biled yang dilengkapi solenoid dengan daya 60 watt, yang dibekali 4 kabel untuk masukkan tegangan. Kabel merah hitam mewakili positif dan negatif lampu, dan kabel coklat hitam mewakili positif dan negatif solenoid. Kemudian saya siapin satu buah saklar 3 pin buat kendali lampu dekat dan lampu jauh. Di sini operasi yang saya pengen adalah saat saklar kita tekan ke posisi low beam, biled menghasilkan cahaya lampu dekat. Dan saat saklar kita tekan ke posisi high beam, biled menghasilkan cahaya lampu jauh. Belajar dari video sebelumnya, kalau kita pengen dapat operasi kayak gini dengan biled solenoid yang dilengkapi saklar 3 pin, ternyata kita perlu satu buah dioda. Dan karena kita mau pasang di motor, tentu aja sumber tegangannya saya ambil dari aki, yaitu 12 volt. Dan lewat belajar dari video sebelumnya lagi, ternyata lampu berdaya 60 watt yang ditenagai aki 12 volt, sesuai rumus daya listrik arus kerjanya sebesar 5 ampere. Ya, nilai 5 ampere dari lampu 60 watt yang ditenagai aki 12 volt ini nilai sesuai rumus ya. Bisa aja nilainya berbeda saat kita ukur pada praktek nyata. Kenapa bisa beda? Perbedaan itu bisa dari faktor daya lampu yang udah turun, bisa dari tegangan aki yang udah nggak stabil, atau mungkin, ini cuman mungkin ya, bisa aja daya lampu yang ditulis pada kemasan cuma gimmick. Dengan kata lain, daya yang ditulis pada kemasan nggak sesuai dengan daya aslinya. Dan beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi nilai aktual. Makanya saya pribadi patokan utamanya rumus aja sih, yaitu arus kerja sama dengan daya lampu dibagi voltase sumber tegangan. Jadi bisa saya bilang nilai sesuai rumus ini adalah nilai yang aman buat nentuin nilai arus kerja. Kecuali kalau teman-teman punya alat yang lengkap kayak multimeter, wattmeter, dan sebagainya. Mending ukur langsung biar dapat nilai aktual. Oke, kita lanjut. Di sini nilai arus kerja lampu udah diketahui yaitu 5 ampere. Jadi kalau kita on off lampu langsung pakai saklar, berarti saklar inilah yang menanggung arus sebesar 5 ampere itu saat mengendalikannya. Tentunya ini bukan suatu keadaan yang baik di mana saklar yang umumnya diperuntukkan buat lampu standar dengan arus kerja rendah dipaksa buat ngendaliin arus lampu yang cukup tinggi. Ini bisa menyebabkan saklar menjadi panas, bahkan amit-amitnya terbakar. Buat ngehindarin hal itu, akhirnya saya panggilin bodyguard buat ngelindungin si saklar ini. Ya, bodyguard tersebut adalah sebuah relay. Di sini saya menggunakan relay 4 pin dengan rating 40 ampere. Yang saat diaktifkan arus kerjanya sekitar 0,1 ampere waktu diukur pakai multimeter. Nah, kalau udah ada relay berarti operasinya bisa kita ubah. Kalau sebelumnya saklar buat ngendaliin lampu dengan arus kerja 5 ampere, sekarang saklar buat ngendaliin relay dengan arus kerja 0,1 ampere. Jadi tugas kita sekarang bagaimana caranya saat saklar kita tekan ke posisi low beam akan mengaktifkan relay. Dan saat saklar kita off lagi, relay akan kembali non-aktif. Kalau partnya udah lengkap, langsung aja kita masuk ke langkah 1. Wiring pertama dalam instalasi biasanya saya menghubungkan input tegangan negatif dari semua komponen ke negatif aki, yaitu kabel negatif lampu, kabel negatif solenoid, dan pin 85 relay. Ya, jadi input tegangan negatif dari semua komponen itu terhubung ke negatif aki atau body ya. Kemudian hubungkan positif aki ke pin 2 atau pin tengah saklar.
Supaya saat saklar kita tekan ke posisi low beam, pin 2 memberikan tegangan positif ke pin 1. Dan saat saklar kita tekan ke posisi high beam, pin 2 beralih memberikan tegangan positif ke pin 3. Buat mastiin tegangan positif berada di pin 1 atau pin 3 saat saklar dikendalikan, kita bisa tes dengan tes pen DC, yaitu dengan klip hitam ke negatif aki atau body dan tes pennya ke pin 1 atau pin 3 sambil ngendaliin saklar. Pastiin pin 1 udah ada tegangan saat saklar posisi low beam. Dan pastiin pin 3 udah ada tegangan saat saklar di posisi high beam. Dari gambar bisa kita simpulkan kalau pin 2 saklar bisa juga disebut input saklar. Sedangkan pin 1 dan pin 3 saklar bisa kita sebut output saklar. Pada awal keluaran positif aki menuju pin 2 saklar, di sini bisa kita pasang sekring dengan rating 10 ampere. Tujuannya buat pengaman saat proses instalasi. Bisa aja kan kita nggak sengaja nyenggol kabel positif ke jalur negatif aki atau body saat proses instalasi. Alih-alih bikin short aki, kalau itu terjadi lebih baik kita ngorbanin sekring. Oke, kita lanjut. Nah, karena tegangan positif berada di pin 1 saat saklar di posisi low beam, pin 1 di sini akan kita manfaatin buat nyuplai positif relay, yaitu dengan menghubungkan pin 1 saklar ke pin 86 relay. Sekarang saat saklar kita tekan ke posisi low beam, pin 1 saklar memberikan tegangan positif ke pin 86 relay, dan relay menjadi aktif. Pada kondisi ini, saklar menangani arus coil relay sebesar 0,1 ampere. Tentu ini jauh lebih baik daripada saklar langsung ngendaliin lampu dan menanggung arus sebesar 5 ampere. Dari sisi sumber tegangan, arus kerja total yang ditarik beban dari aki juga sama, yaitu 0,1 ampere. Karena saat ini beban yang aktif cuma relay. Dan saat saklar kita off lagi, relay akan kembali non-aktif. Operasi ini akan terus berulang saat kita mengendalikan saklar. Nah, kalau saklar udah bisa ngendaliin relay kayak gini, berarti kita udah berhasil menyelesaikan langkah 1, yaitu saklar mengendalikan relay. Sekarang kita masuk ke langkah 2. Saat saklar kita tekan ke posisi low beam, relay menjadi aktif. Aktifnya relay membuat pin 30 dan 87-nya berubah. Yang saat non-aktif terputus dan saat aktif terhubung. Pin 30 dan pin 87 pada relay inilah yang akan kita manfaatin buat pemutus dan penghubung tegangan positif lampu. Langsung aja kita hubungkan pin 30 relay ke positif aki melalui sekring yang sama. Nah, sekarang saat relay aktif, tegangan positif berada di pin 87 relay yang dianterin pin 30. Buat mastiin tegangan positif berada di pin 87 saat relay aktif, kita bisa tes dengan tes pen DC lagi, sambil ngendaliin saklar. Kalau tegangan positif udah muncul di pin 87 saat relay aktif, langsung aja hubungkan kabel positif lampu ke pin 87 ini. Sekarang saat saklar kita tekan ke posisi low beam, lampu menyala. Saat saklar kita tekan ke posisi low beam, pin 2 saklar memberikan tegangan positif ke pin 1 saklar. Kemudian pin 1 saklar memberikan tegangan positif ke pin 86 relay dan relay menjadi aktif. Aktifnya relay membuat pin 30 dan 87-nya terhubung. Pin 30 yang sudah dihubungkan ke positif aki kemudian memberikan tegangan positif itu ke pin 87 relay. Akhirnya kabel lampu menerima tegangan positif dan lampu menyala. Pada kondisi ini saklar menangani arus coil relay sebesar 0,1 ampere. Dan pin 30 dan 87 relay yang berkapasitas 40 ampere menangani arus kerja lampu sebesar 5 ampere. Dari sisi sumber tegangan, arus kerja total yang ditarik beban dari aki yaitu arus coil relay 0,1 ampere ditambah arus lampu 5 ampere. Hasilnya 5,1 ampere. Karena saat ini beban yang aktif adalah relay dan lampu.
Dan saat saklar kita off lagi, beban relay dan lampu akan kembali non-aktif. Operasi ini akan terus berulang saat kita mengendalikan saklar. Sampai di sini kita bisa ucapin terima kasih buat si bodyguard relay karena udah ngeringanin kerja saklar. Baik, kalau langkah 2 ini udah berjalan lancar, sekarang kita masuk ke langkah 3. Saya ulangi, saat saklar kita tekan ke posisi low beam, pin 2 saklar memberikan tegangan positif ke pin 1 saklar. Dan ini udah kita manfaatin buat ngaktifin relay dan relay ngaktifin lampu. Saat saklar kita tekan ke posisi high beam, pin 2 beralih memberikan tegangan positif ke pin 3 saklar. Pin 3 yang masih kosong ini akan kita manfaatin buat nyuplai kabel positif solenoid. Dengan menghubungkan pin 3 saklar langsung ke kabel positif solenoid. Sekarang saat saklar kita tekan ke posisi low beam, lampu menyala. Dan saat saklar kita tekan ke posisi high beam, gantian solenoid yang aktif. Pertanyaannya, kenapa saat saklar ngendaliin lampu melalui relay? Sedangkan buat ngendaliin solenoid langsung saklar tanpa melalui relay. Jadi gini, melalui video ini sekalian aja saya buka ya. Baik, jadi sebenarnya solenoid itu sama aja dengan relay. Loh, kok sama bang? Ya sama aja, ibaratnya kayak adik abang, karena masih satu keluarga. Mari kita lihat apa aja kesamaan antara relay dan solenoid. Relay dan solenoid sama-sama menggunakan coil atau kumparan sebagai komponen utamanya. Yang dalam konteks elektronik ringan umumnya coil relay dan coil solenoid konsumsi dayanya rendah. Otomatis arus kerjanya juga rendah. Ya, kecuali relay dan solenoid di ranah industri. Ya, itu beda lagi ya. Relay dan solenoid sama-sama bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, yaitu sama-sama bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik dari reaksi medan magnet. Bedanya cuma di penggunaan. Sederhananya, relay dioperasikan menggunakan arus rendah dan outputnya buat menghasilkan gerak kontak mekanis. Yang mana kontak mekanis itu buat kendaliin perangkat dengan arus yang lebih tinggi. Dan solenoid juga dioperasikan menggunakan arus rendah, tapi outputnya buat menghasilkan gerak dorong atau gerak tarik. Jadi kalau kembali ke pembahasan, saat saklar kita tekan ke posisi low beam, saklar menangani arus coil relay. Dan saat saklar kita tekan ke posisi high beam, saklar menangani arus coil solenoid. Hasil pengukuran dengan multimeter, solenoid ini arus kerjanya 0,6 ampere saat aktif. Karena arus kerja 0,6 ampere ini termasuk rendah juga kayak relay, tentu aja dengan kendali saklar aja udah cukup. Kalau dilihat dari sisi terminal saklar, arus yang ditangani pin 2 dan pin 1 saklar saat mengaktifkan relay sebesar 0,1 ampere. Dan arus yang ditangani pin 2 dan pin 3 saklar saat mengaktifkan solenoid sebesar 0,6 ampere. Nah, itulah alasan kenapa solenoid cukup dikendalikan langsung oleh saklar tanpa melalui relay. Karena komponen utamanya sama-sama coil dengan arus kerja rendah. Dan ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan pasang dioda. Tentu aja supaya saklar dalam keadaan high beam, solenoid, dan lampu aktif bersamaan buat ngasilin cahaya lampu jauh. Dan karena ini pakai relay, kita jadi punya dua opsi buat meletakkan dioda. Yaitu dioda bisa dipasang di depan relay dan bisa di belakang relay. Aduh, apalagi tuh bang? Dan bedanya apa? Mari kita lihat perbedaannya dengan mencoba satu persatu. Sekarang kita akan pasang dioda di titik ini, yaitu pin katoda terhubung ke positif lampu dan pin anoda terhubung ke positif solenoid. Posisi inilah yang saya maksud dioda dipasang di depan relay. Peletakan dioda di titik ini sesuai yang kita bahas di video sebelumnya, dengan skema yang belum dilengkapi relay.
Saat saklar di posisi low beam, dioda bertindak sebagai reverse bias, yaitu memblokir arus yang datang dari pin 87 relay menuju positif lampu biar nggak turun ke solenoid. Supaya saat saklar posisi low beam cuma lampu aja yang nyala, buat ngasilin cahaya lampu dekat. Pada kondisi ini tidak ada arus yang mengalir pada dioda. Dan hasil tes dengan multimeter, suhu dioda berada di angka normal, sekitar 32 derajat Celcius di kondisi reverse bias. Saat saklar kita tekan ke posisi high beam, dioda bertindak sebagai forward bias, yaitu mengalirkan arus yang datang dari pin 3 saklar ke solenoid biar naik juga ke lampu. Supaya solenoid dan lampu aktif bersamaan buat ngasilin cahaya lampu jauh. Pada kondisi ini, arus yang ditangani dioda sama dengan arus kerja lampu sebesar 5 ampere. Otomatis dengan meletakkan dioda di posisi ini, rating dioda harus di atas arus kerja lampu. Bahkan menerapkan dioda dengan rating 10 ampere pun, suhu dioda akan naik mencapai 100 derajat Celcius saat saklar di posisi high beam. Sekarang kita praktek pasang dioda di depan relay, yaitu antara positif lampu dan positif solenoid, pakai dioda 1 ampere. Ya, pada kondisi low beam, dioda tidak mengalirkan arus. Tentu aja suhunya masih dingin. Sekarang kita tekan saklar ke posisi high beam. Oke, dioda mulai ngebul. Oke, kita lanjut ke video. Dan berikut kekurangan dioda dipasang di depan relay. Dari sisi dioda, pemilihan rating dioda harus lebih tinggi dari arus kerja lampu. Tentu supaya kuat menangani arus lampu sebesar 5 ampere. Bahkan minimal kita perlu pilih dioda dengan rating 10 ampere. Suhu kerja dioda yang cukup tinggi, di atas 100 derajat Celcius dalam mode forward bias. Bayangkan dioda sepanas ini mau diletakkan di mana kalau dipasang di motor. Dari sisi saklar, saat saklar posisi low beam, pin 2 dan pin 1 saklar menangani arus coil relay yang rendah, yaitu 0,1 ampere. Sedangkan saat posisi high beam, pin 2 dan pin 3 saklar menangani arus solenoid 0,6 ampere ditambah arus lampu 5 ampere yang dialirkan dioda. Tentu aja cepat atau lambat ini bisa merusak saklar, tepatnya terminal 2 dan 3. Karena menangani arus tinggi yaitu arus solenoid 0,6 ampere ditambah arus lampu 5 ampere, hasilnya 5,6 ampere. Jadi penerapan dioda di titik ini nggak direkomendasikan buat jangka panjang. Yang kedua, menerapkan dioda di belakang relay. Sekarang dioda akan kita pindahkan ke titik ini, yaitu dengan katoda terhubung ke pin 86 relay dan anoda terhubung ke positif solenoid. Posisi inilah yang saya maksud dioda dipasang di belakang relay. Saat saklar kita tekan ke posisi low beam, dioda bertindak sebagai reverse bias, yaitu memblokir arus dari pin 1 saklar yang menuju pin 86 relay, biar nggak turun ke solenoid. Supaya saat saklar dalam keadaan low beam, cuma relay aja yang aktif buat ngasilin cahaya lampu dekat. Pada kondisi ini tidak ada arus yang mengalir melalui dioda. Saat saklar kita tekan ke posisi high beam, dioda bertindak sebagai forward bias, yaitu mengalirkan arus dari pin 3 saklar yang menuju solenoid, biar naik juga ke pin 86 relay. Supaya solenoid dan relay aktif bersamaan buat ngasilin cahaya lampu jauh. Pada kondisi ini, arus yang ditangani dioda sama dengan arus kerja coil relay, yaitu sebesar 0,1 ampere. Hasilnya, dengan meletakkan dioda di belakang relay ini, pemilihan rating dioda hanya perlu di atas arus kerja coil relay. Ya, sekarang dioda akan kita pindahin. Yang sebelumnya di depan relay, sekarang di belakang relay. Ini penampakan dioda yang tadi
dipakai di depan relay, pecah. Akan ganti dengan yang baru. Posisinya antara coil relay dan positif solenoid. Kita tekan saklar ke posisi low beam. Nggak ada arus yang mengalir melalui dioda. Arus tertahan di sini. Dan suhu dioda masih dingin. Sekarang kita tekan saklar ke posisi high beam. Nah, biled menghasilkan cahaya lampu jauh. Sekarang kita berani nggak megang dioda ini? Ya berani aja. Karena sekarang dioda mengalirkan arus menuju coil relay. Jadi suhunya nggak panas. Oke, kita lanjut ke video. Dan berikut ini adalah kelebihan dioda yang dipasang di belakang relay. Dari sisi dioda, pemilihan rating dioda hanya perlu lebih tinggi dari arus coil relay sebesar 0,1 ampere. Di sini kita hanya perlu menerapkan dioda cukup dengan rating 1 ampere atau 2 ampere. Tentu ini akan menghemat tempat karena ukuran dioda 1 ampere yang kecil. Suhu kerja dioda yang rendah karena hanya menangani arus coil relay. Dari sisi saklar, saat saklar posisi low beam, pin 2 dan pin 1 saklar menangani arus coil relay yang rendah yaitu 0,1 ampere. Dan saat saklar posisi high beam, pin 2 dan pin 3 saklar menangani arus solenoid 0,6 ampere sekaligus menangani arus coil relay sebesar 0,1 ampere yang dialirkan dioda. Tentu aja ini masih ringan bagi saklar karena masih di bawah 1 ampere. Penerapan dioda di belakang relay ini lebih direkomendasikan buat jangka panjang, karena dioda hanya menangani arus coil relay dalam kondisi forward bias. Oh iya, kalau instalasi di kendaraan, rangkaian ini masih ada satu kekurangan lagi, yaitu biled bisa dihidupkan walau kunci kontak dalam keadaan off. Maka dari itu skemanya sedikit kita ubah. Satu titik aja yang diubah, yaitu jalur positif aki menuju input saklar. Input saklar yang sebelumnya terhubung langsung ke positif aki, kita ubah koneksinya menjadi terhubung ke positif output kunci kontak. Nah, dengan skema ini, kalau kunci kontak belum di-on-kan, walaupun saklar dalam kondisi apapun, biled tetap off. Dan saat kunci kontak di-on-kan, barulah kita bisa mengoperasikan saklar buat ngendaliin biled. Baik, kita udah panjang lebar bahas rangkaian biled solenoid plus dioda yang dilengkapi satu buah relay. Untuk pemilihan rating dioda cukup 1 ampere. Dioda dengan tipe 1N4007 aja udah cukup. Buat teman-teman yang kasih masukan soal drop tegangan dioda 1N4007 yang sampai 0,7 volt, terima kasih buat masukannya. Tapi menurut saya ini nggak terlalu berpengaruh kalau diodanya dipasang di belakang relay. Kalau dioda dipasang di depan relay emang pengaruh, karena menurunkan tegangan menuju lampu. 12 volt diambil 0,7 volt, hasilnya 11,3 volt. Dan kita bisa dengar suara kipas lampunya saat peralihan dari low beam ke high beam. RPM kipas lampunya menurun. Tapi kalau dioda dipasang di belakang relay, saat peralihan dari low beam ke high beam, RPM kipasnya stabil.
Baik, itu aja jumpa kali ini, semoga bermanfaat. Kritik dan saran dipersilahkan untuk saya yang masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat elektronika, ingat trik ID. Terima kasih. Assalamualaikum.